bisa menyamakan atau diguru Bapak Ibu semua sekali lagi terlepas dari segala kekurangannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, monggo kita bersama-sama mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas DDD sekaligus ditambah dengan perangkat agar kita bisa sinergi, bisa kerjasama dan bisa saling memahami apa sih yang sebetulnya yang ada di pemerintahan desa beserta warga yang dalam hal ini diwakili oleh DDD, agar kiranya kita bisa menyelaraskan atau meneruskan segala kegiatan yang ada di desa kita yang sangat dicintai ini.
aja. Kami juga kemarin dapat info dari masyarakat dulu, karena mantan anggota DPRD menjadi ketua BPD di Desa Paling ini. Itu misalnya seperti anggota DPRD Pak Jawa, ada Pasti, ada Timur, ada Agama, ada Tinggi, ada Bangsa, yang total dosa itu 140. Dan terus nah ini saya belajar, ini kan saya dapat nama karena bilang kalau maaf saya melakukan tak tidak pernah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal membahas dan menyepakati, kata kuncinya itu membahas Pak, dan menyepakati Pak. Artinya produk legislasinya, produk APBD-nya, ini yang buat contoh APBD saja sebenarnya ada perdes yang lain membahas, berarti telah pernah dilakukan pembahasan, telah pernah disepakati, sehingga apakah mutlak sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh PKP Kades atau oleh kepala desa hanya dinisbahkan pada kepala desa atau perangkat desa? Belum tentu juga, karena pemidanaan ternyata itu bisa dilihatnya tidak hanya di aspek pelaksanaan, tapi adalah aspek perencanaan. Ada salah satu istilah kickback Pak dalam tindak pidana korupsi Pak. Kickback itu ada kok kali dari seseorang yang membahas anggaran dengan menambahkan sesuatu sehingga paling titik di situ. Ketika titik di situ dilaksanakan pokoknya dihitung karena loh itu kickback. Itu ada model-model seperti itu. Yang bukan berarti kita menduga ada model seperti itu, bukan, tapi karena dua hal dalam konteks penyalahgunaan wewenang digunakan dengan salah atau tidak digunakan sama sekali, sehingga ada pembiaran. Ini yang bahaya Pak. Sehingga saya titip Pak, karena Pulau Sari sebagai salah satu barometer dari penyelenggaraan pemerintahan yang letaknya berbatasan dengan kota dan selalu tersorot, mitra strategis Pak Kades, tolong BPD harus diberdayakan dengan diberikan informasi sebanyak-banyaknya agar tahu, termasuk updating dari segala peraturan terbaru terkini Pak. Sehingga tidak bisa tidak, karena yang namanya peraturan sudah diundangkan, seluruh warga negara dianggap tahu Pak.
izin sama Bu Ketua BPD. Selamat datang, apa kabar Pak Har selaku Kasubdes, Pak Kades, mohon juga Pak Camat yang kami hormati. Tadi menarik sekali pembahasan masalah peningkatan kompetensi BPD ini. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, mudah-mudahan mewakili rekan-rekan yang lain. Kalau ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan. Perihal masalah tupoksi kami ini, salah satunya adalah tadi membahas sekaligus untuk menyepakati. Ya. Ini rangkaian kalimat yang simpel tapi prakteknya tidak mudah. Dalam hal membahas sampai menyepakati ini biasanya timbul perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, visi misi. Sebenarnya tujuannya sama. Yang kami tanyakan adalah apabila atau bila mana di kemudian hari ini sebenarnya tidak ada, mudah-mudahan kami berharap BPD sama pemerintah desa khususnya bisa selaras berkesinambungan untuk depannya. Apabila di kemudian hari kok terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam hal konteksnya adalah kita berbeda pendapat, kemudian timbul permasalahan yang tidak deal, atau karena timbul hal yang memang tidak sesuai, tidak sepakat antara Pemdes dengan BPD. Bagaimana tindak lanjut selanjutnya, Pak? Apakah kami banding ke kecamatan atau mengadu atau apa, atau kata seperti tadi beberapa kasus di daerah lain seperti itu kita langsung ke ranah hukum, mengadu ke polisian atau apa? Ini yang kami terus terang ingin tahu karena kami masih belajar ini. Apalagi yang hubungannya dengan tadi sebagai Pak Camat ada unsur koleganya lah kami di sini. Kemudian yang kedua juga apabila kok dalam penyusunan anggaran ini tadi ternyata di dalamnya sewu ada istilah feedback tadi, Pak. Jadi kan yang kami sewu angka ini kan kami nggak tahu, ya kita sih berharapnya semua itu amanah. Cuma sewu kadang ada juga oknum gitu. Perangkatnya sih bagus, semua jawabannya selalu bagus, tapi oknumnya ada aja lah. Nunut duit semono ngemek. BPD adalah pemerintahan. Di saat saya diangkat, dilantik, disumpah, tetapi di saat berhenti kita tidak pernah kelihatan bohongnya, Pak. Jadi ayo di akhir masa kerja kepala desa, BPD sibuk membahas masalah tali asih dan lain sebagainya. Tapi BPD sendiri seperti masa bakti yang lalu itu bubarnya mending bubarnya wong Jogja. Ada pamitan wis bengi lah bubarnya BPD itu tidak ada gergeles sama sekali, Pak. Sehingga ini pemerintahan kok dibentuk berdasarkan undang-undang, jelas ada aturan-aturan yang mengatur tentang cara terkirimnya, formal dan sebagainya, kok bubar yang los gitu, Pak. Apalagi tentang tali asih dan lain sebagainya, sehingga begitu terpilih anggota yang baru, yang lama langsung hilang, Pak. Mohon untuk tindak lanjut tentang sistematika tentang pemberhentiannya yang jelas, sehingga tidak seperti habis manis sepak dibuang. Terkait dengan yang ditanyakan tadi, seperti yang bisa di paruh amal, Pak. Jadi Undang-Undang tahun 2014 itu sih memang ada salah satu asasnya itu adalah rekognisi, pengakuan terhadap hak asal usulnya desa. Bahkan sudah mulai kita gaungkan untuk masalah penyusunan APBDes itu dalam membangun itu harus cerita kewenangannya, Pak. Karena kewenangan itu seperti jalan poros desa. Jalan poros desa akan melingkupi berbagai desa, maka di situ bisa diajukan sebagai jalan kabupaten, Pak. Kalau itu ini juga terkait dengan wewenang ya, Pak. Bahwa ketika pembangunan itu dilakukan di tanahnya atau lahannya bukan milik pemerintah desa, ya nggak boleh. Saya pernah di Cambuk,
waktu itu bikin LPJU Pak, tapi jalannya adalah jalan kabupaten. Saya tolak, nggak mau Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa karena itu ruang milik jalan, dan daerah milik jalan sampai dengan talunnya dan sebagainya. Kalau didirikan LPJU juga menjadi aset yang menumpang di asetnya bukan utilitas desa. Dan ini cerita tentang kewenangan deh, karena sudah terang benderang bahwa sebenarnya desa adalah bagian dari NKM. Di situ ada peran camat Pak dalam membina dan mengawasi. Membina dan mengawasi tentunya seiring sejalan, karena BPD juga ada fungsi mengawasi kinerja. Ya kita seiring sejalan Pak. Jangan sampai overlapping, kami malah berfungsi sebagai BPD berfungsi sebagai camat gitu. Nah ketika terjadi kebutuhan, karena BPD adalah bagian integral dari fungsi penjagaan pemerintahan, ya tentunya kami Pak kan tidak bisa putus seperti ini, tidak bisa, belum tentu, karena berbeda badan perwakilan desa dan badan perusahaan desa Pak. Kalau dulu badan perwakilan desa boleh Pak menolak LPJ Pak, boleh menolak yang jadi pertanggungjawabannya pemerintah desa. Tapi dalam hal seperti ini membahas dan menyepakati ketika terjadi deadlock yang undang kami Pak, seperti DPRD baik provinsi lokal baik deadlocknya undangnya Kemendagri Pak. Jangan terjadi miskomunikasi atau kurang terang atau seperti apa. Seperti tadi sampaikan bahwa ini bahwa itu apakah ketika harus ke polisi, harus ke APH. Yang namanya hukum kan macam-macam Pak. Hukum administrasi negara, hukum pidana. Ketika kita punya Pak yang namanya inspektorat bertingkat-tingkat, anak inspektorat kabupaten atau kota, inspektorat provinsi, inspektorat di kementerian. Kalau kita ya Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, ketika mereka memberikan bantuan kepada kita juga itu namanya aparat pengawasan internal pemerintah. Ada fungsi BPK, ada fungsi BPKP. Mereka lah yang bekerja juga karena Pak Kades bertanggung jawab pada masyarakat melalui bupati. Makanya LKPJ-nya atau LPJ-nya itu dilaporkan ke bupati pada saat AMJ inspektorat diturunkan. Dan fungsi BPD seperti apa yang harus dijalankan? Ya bersama dengan kami Pak. Jangan sampai panjenengan membahas dengan pendapat yang berbeda dengan pemerintah desa, malah di sisi BPD sendiri yang seperti tadi saya sampaikan di Palu Amal yang keliru Pak. Atau juga jangan-jangan pemerintah desanya keliru, bagiannya ya wis manut baik Pak Kades. Ini juga misleading ya, jadi miss dalam melakukan progresnya itu tidak tepat. Maka dari itu yang sering-sering saya pendapat dan kita juga Pak, kita ada pendamping desa dan pendamping lokal desa, monggo Pak. Kemudian menyatakan pendapat juga boleh Pak, itu haknya Pak, mengawasi meminta keterangan. Kalau tadi apa betul videotrolnya itu berapa sih megapikselnya, berapa sih bahannya, kapasitas warnanya itu berapa sih ininya, kualifikasi spek teknisnya, kan boleh ditanya pada saat pembahasan raperda APBD Pak. Ditanya Pak, harus Pak, boleh tuh Pak, daripada nanti jadi permasalahan. Tidak hanya belanjanya Pak, pendapatannya juga harus ditanya Pak. Contoh ini ya, namanya punya BUMDes, saya ngomong ke teman-teman yang punya BUMDes. BUMDes minta penyertaan modal Pak. Loh, BUMDes kan penghasil PAD Pak. Berapa dia mengasih PAD pada desa? Sehingga menjadi alasan untuk minta tambahan penyertaan modal. Kalau nggak ada sebab ya nanti dulu Pak. Harus ada sebab, makanya Pak, monggo fungsinya 3. Haknya ada 3. Haknya saya bacakan lagi, mengawasi meminta keterangan menyatakan pendapat. Kalau nanti operasional sih itu lain, tapi yang 2 ini Pak dalam pertanyaan panjenengan mau dijalankan Pak, haknya dengan Pak, boleh Pak bertanya. Tapi kembali Pak, aspek formal harus dikedepankan Pak. Tidak hanya bertanya Pak Kades kita boleh, itu kan lisan Pak. Kalau itu berbuah pada resiko hukum Pak, mending formal. Pak Kades, saya ada undangan ini dari teman-teman BPD minta ketemu. Terbuktikan dengan notulennya, berita acara musyawarahnya,
kemudian daftar hadirnya, undangannya. Sekarang semuanya open. Oh yang namanya di rapatnya jadi anak. Kalau nggak ada rapatnya saya nggak mau juga. Moga Pak, tadi saya sudah jelaskan gitu bahwa dalam konteks membahas dan menyepakati ini menurut saya itu berat sekali Pak. Kalau saya jadi BPD itu wedi itu di situ, wedi Pak. Tapi kalau sudah sesuai, sudah pas, kok dilaksanakan keliru, sudah pernah dilakukan pengawasan, Pak BPD sudah pernah menyatakan pendapat, ini kok kayak gini Pak, saya kok nggak bisa ya Pak, saya minta dijelasin, itu nggak ikut Pak. Nah itu nanti siapa yang paling diuntungkan dalam pelanggaran tipikor tadi itu Pak. Fungsi BPD di dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum yang saya dengar, terutama adalah terkait tentang salah satu perangkat yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan diindikasikan sudah banyak sekali penyimpangan. Tapi dari sebelumnya tidak pernah ada mungkin sanksi atau apa, sehingga kemudian tidak ada perbaikan kinerja. Sehingga sampai sekarang kemudian juga belum ada ini, dan saya kira saya tidak tahu apakah dalam penilaian Pak Kades itu kemudian sudah ada peningkatan kinerja, perbaikan atau belum gitu ya. Sampai tadi malam saya ada tamu gitu ya, niatnya sih bukan menceritakan itu, tetapi ada donasi pembangunan musola dan sebagainya gitu ya. Bagaimana menanyakan gitu ya, kok tidak ada tindak lanjutnya yang tentu saja ini membuat mungkin teman-teman perangkat yang lain menjadi tidak termotivasi. Ini yang saya kira BPD juga harus paham, kan? Karena bolak-balik saya dengar tentang itu nggak ada, maksudnya ya nggak ada tindakan selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan pengawasan tadi dalam lingkup pidana yang menyangkut pasal 284 atau perzinahan. Ya, ini terjadi juga di Jogor, Kilongok yang sampai viral ya. Bahkan saya mengikuti karena saya kontak langsung dengan Pak Dewo dan sebagainya. Jadi karena di dalam pidana perzinahan itu kalau salah satu pihak itu menyangkut perangkat desa ya, perangkat desa Jogor sampai demo dan luar biasa berminggu-minggu nggak selesai. Masyarakat menginginkan dipecat, tetapi mekanismenya tidak bisa serta-merta seperti itu. Pidana itu hanya bisa dipidanakan kalau salah satu pihak yang dirugikan itu adalah melaporkan. Pihak suami dari perempuan yang selingkuh dengan perangkat desa itu tidak mau melapor. Demikian juga pihak istri dari suami yang selingkuh itu juga tidak mau melapor, menetaplah di situ. Tetapi masyarakat kan tidak mau tahu, demo ya terus menerus. Sementara Pak Bupati juga tidak bisa kemudian memecat. Akhirnya atas dorongan masyarakat yang entah kenapa ya, kemudian Kepala Desa Jogor itu mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa kalau tidak salah yang memecat
ahlinya tingkat kabupaten itu nggak mau pada apa. Soalnya mesti patuh sama saya gitu. Karena saya dulu di Bappenas juga yang menjadi koordinatornya juga. Belum dapat sama gitu. Saya seperti itu. Dan dari dinas juga kami juga sering undang juga. Kadang-kadang yang datang tidak diharapkan Pak. Harusnya kami yang datang stafnya. Jadi kadang-kadang saya mau jadi enak sendiri Pak. Saya sering Pak bersimulasi gitu. Jadi dalam hal mengatasi masalah saya paling utama mapping, yang kedua simulasi. Mapping ya cari potensi baik SWOT-nya itu lagi kira-kira kelemahan, kelebihan, peluang dan ancamannya apa. Terus kita simulasi. Ketika simulasi mentok, biasanya saya undang dari kabupaten Pak, undang kabupaten supaya ngomong Pak. Dan kami formilkan tadi yang disebut formil itu, kami formilkan. Ini saya pegang loh Pak. Benar tadi nyangka seperti itu, saya sekolah seperti itu. Karena ketika buntu Pak, saya mesti butuh sana juga Pak. Pada itu usul saya terima. Mudah-mudahan tidak lama-lama kalau anggaran ada kita langsung bergerak. Meskipun tidak semua mungkin perwakilan di BPD atau mungkin bertahap kita undang juga, utamanya yang banyak hal-hal tertentu yang mungkin ya contoh kayak legal drafting kan juga penting juga nih secara hukum. Bagaimana sih bikin konsiderannya, bagaimana sih bikin menimbangnya dan sebagainya juga penting juga. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi masalah bisa CCO dan sebagainya. Iya Pak, kalau di APBDes itu udah limitatif Pak, karena itu tidak terpisahkan. Jadi kalau kita nggak kuat di penyusunan RKPDes-nya, analisnya tidak dimainkan, kita bingung Pak. Perkara fluktuasi standar satuan harga kan memang insidental, kadang berubah dan sebagainya. Yang penting kita harga eceran tertinggi tidak terlampaui, tapi kita tidak melihat oke HRT ini sekian, ini kita pasang di sekian biar nanti ada batik sekian, itu juga nggak boleh. Kita harus juga ada survei pasar dan sebagainya. Itu sih mau kalau terkait dengan itu. Cuman memang di beberapa kontrak yang ada di desa Pak ini yang kadang-kadang menyulitkan Pak. Ketika survei tidak dilakukan dengan tepat, melihat sesuatu, loh Pak saya mau harus sekian, ternyata dilangsung kayak yang terakhir itu ya Mas Iman ya, sehingga biayanya dicolok-colok dari situ, akhirnya prestasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian terkait dengan Perbu ya, juga menyambung beliau ketua BPD, Perbu 16 tahun 2008 itu sudah lama Pak, sudah lama. Dari sana sebenarnya banyak hal yang sudah terang benderang karena di pasal 2 dan pasal 3 nanti saya kirim ke ketua BPD Perbunya ada kewajiban, ada larangan Pak. Kewajiban dan larangan itu ketika dilanggar yang diwujudkan dengan ucapan, tulisan maupun perbuatan, maka kategorinya pelanggaran disiplin. Menyambung yang Bu Ketua juga sampaikan, kalau laporannya hanya karena kegiatan pidana, yang pidananya dibuktikan dulu kalau menurut saya. Tapi kalau melanggar sumpah jabatan, tidak menjunjung nama baik perangkat desa dan sebagainya, ketika yang melaporkan kepada pemerintah desa adalah pihak warga masyarakat, saya kira pemerintah desa harus membentuk tim paling sedikit 5 atau kelipatannya, yang penting gaji yang terdiri dari perangkat desa Pak, 5. Kemudian ini sih menurut saya persepsi saya, karena kalau di proses pemidanaannya itu memang nggak nemu Pak. Kalau sudah berjalan karena delik absolut itu kan harus diajukan Pak oleh yang dirugikan. Tapi dalam konteks yang lain kan mungkin ada tanggungan masalah dan sebagainya. Saya kira bisa bergerak Pak. Perkara apakah diberhentikan? Kan diberhentikannya ada dua. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan tidak dengan hormat. Ini adalah kategori hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin sedang adalah dikurangi penghasilannya 50% selama 3 bulan. Yang satunya dikurangi penghasilannya 50% selama 6 bulan. Itu ada juga. Kemudian ada disiplin ringan, dari mulai teguran
lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Ini ringan Pak. Lah bobotnya seperti apa? Ya tergantung tim yang tadi Pak. Tim itu merekomendasikan pada Pak Kapil untuk menjatuhkan hukuman disiplinnya Pak. Contoh misalnya dari BPD mempertanyakan karena pemerintah desa harus melayani segala aduan Pak. Perkara nanti endingnya tidak sesuai yang diharapkan, tidak diberhentikan, ya memang tidak cukup bukti untuk bisa diberhentikan. Jadi formilnya nggak ada putusan misalnya. Ini hanya pelanggaran norma-norma yang kita berikan teguran tertulis misalnya, atau diberikan pengurangan penghasilan selama 3 bulan 50%-nya misalkan. Ya monggo. Jadi untuk kepala desa yang melanggar, atasan yang berwenang hukum adalah bupati.